Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Trihari MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Manajemen, khususnya kelas MC611. Izin Bu, perkenalkan saya Muhammad Dedi Triatmojo, mahasiswa S1 PDJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Dompet Digital atau e-wallet dan e-commerce terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Latar belakang penelitian yaitu karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi ekonomi digital yang mengubah pola transaksi dan perilaku konsumsi masyarakat. E-wallet dan e-commerce menawarkan kemudahan, kecepatan, efisiensi, serta promosi digital yang meningkatkan intensitas aktivitas belanja. Bisa kita lihat pada bagian kanan slide presentasi saya, ada 14,82 miliar volume transaksi pembayaran digital pada kuartal 1 tahun 2026. Sedangkan untuk pertumbuhannya yaitu sekitar 37,69% dari pertumbuhan transaksi digital periode sebelumnya. Sedangkan untuk transaksi UMKM sampai dengan 4 Maret yaitu ada 7,46 juta. Mengapa saya memilih judul tersebut? Yaitu berikut research gap, rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama, research gap. Sebagian besar penelitian terdahulu menunjukkan hubungan positif antara teknologi digital dan perilaku konsumtif. Namun, terdapat studi yang menemukan bahwa penggunaan e-wallet tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Dengan demikian, diperlukan pengujian yang lebih komprehensif terhadap e-wallet dan e-commerce secara simultan. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah penggunaan e-wallet berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Yang kedua, apakah e-commerce berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Dan yang ketiga, apakah penggunaan e-wallet dan e-commerce secara simultan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Untuk tujuannya yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-commerce terhadap perilaku konsumtif. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh simultan penggunaan e-wallet dan e-commerce terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya yaitu landasan teori dan variabel penelitian. Yang pertama, variabel Y yaitu perilaku konsumtif. Perilaku pengeluaran berlebihan yang lebih menekankan keinginan dibandingkan dengan kebutuhan rasional. Untuk indikatornya yaitu pembelian impulsif, pembelian tidak rasional, frekuensi pembelian yang tinggi, dan pemborosan anggaran. Yang kedua, variabel X1
yaitu dompet digital atau e-wallet, yaitu teknologi untuk menyimpan, mengelola, dan menggunakan dana secara elektronik. Indikatornya yaitu kemudahan, efisiensi waktu, fitur pay later, dan promo. Yang ketiga yaitu e-commerce, yaitu sarana digital untuk pemasaran, promosi, dan transaksi jual beli secara online. Indikatornya yaitu kemudahan akses, variasi produk dan harga, promosi dan penawaran, serta daya tarik visual. Sedangkan untuk generasi Z, yaitu digital native, aktif menggunakan teknologi, media sosial, dan sangat responsif terhadap tren konsumsi digital. Kemudian untuk penelitian terdahulu dan kebaruan penelitian. Ringkasan penelitian terdahulu. Yang pertama penelitian Salsabila dan Yul Hendry pada tahun 2025, yaitu tentang penggunaan e-commerce dan e-wallet yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Yang kedua, penelitian Herlizah dan Subali pada tahun 2023, yaitu dompet digital berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Yang ketiga, menurut Anggarain dan kawan-kawan pada tahun 2022, bahwa e-commerce e-commerce berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Nah, yang ini yang ketiga, penelitian Mator yang DKK menunjukkan bahwa e-wallet tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Hmm. Kemudian, hmm, kemudian untuk kebaruan atau novelty, penelitian ini mengintegrasikan dua variabel yaitu e-wallet dan e-commerce dalam satu model penelitian. Difokuskan pada generasi Z sebagai kelompok dengan intensitas penggunaan teknologi yang tinggi, kemudian menggunakan pendekatan simultan, diharapkan memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku di era digital. Berikut kerangka konseptual dan hipotesis bahwa ada dua variabel X sebagai variabel independen. Yang pertama yaitu e-wallet dan yang kedua adalah e-commerce. Sedangkan untuk variabel Y-nya yaitu perilaku konsumtif. Hipotesis yang pertama yaitu penggunaan e-wallet berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Hipotesis yang kedua yaitu penggunaan e-commerce. Hipotesis yang ketiga adalah penggunaan e-wallet dan e-commerce secara simultan berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Berikut metode penelitiannya. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Dengan tujuan pendekatan ini mampu menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Periode penelitian direncanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Sumber data untuk sumber data primer diperoleh melalui kuesioner, insya Allah menggunakan Google Form kepada responden generasi Z. Sedangkan data sekunder kami dapatkan dari dokumen dan sumber institusional yang digunakan dalam proposal penelitian. Untuk teknik analisis kami menggunakan pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Sedangkan tahapan analisis yang pertama menggunakan instrumen, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, regresi linear berganda, dan uji hipotesis.
Nah, kesimpulannya, kami berharap penelitian ini dapat berkontribusi, yaitu yang pertama, kontribusi teoritis, yaitu memperkaya literatur mengenai perilaku konsumen dan ekonomi digital. Yang kedua, kontribusi praktis, mampu memberikan wawasan bagi generasi Z mengenai dampak penggunaan e-wallet dan e-commerce terhadap perilaku konsumtif. Yang ketiga, kontribusi akademis mampu menjadi referensi bagi peneliti yang selanjutnya pada bidang yang sejenis. Demikian dapat disimpulkan bahwa kesimpulan awal penelitian ini menegaskan bahwa kemudahan teknologi digital perlu diimbangi literasi keuangan dan pengendalian diri agar perilaku konsumsi tetap rasional. Demikian presentasi dari proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tayangan maupun dalam ucapan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.